warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jum. Selamat siang, Pak Widi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Widi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Mohon waktunya sebentar ini, Pak Widi. Ya, Bu. Saya akan memberitahukan tujuan saya bertemu dengan Pak Widi pada hari ini. Dengan Pak Widi besok akan ada praktik pembelajaran. Betul, Bu. Nah, di sini ketika nanti Pak Widi akan melakukan praktik pembelajaran, saya akan masuk kelas Pak Widi untuk melakukan observasi. Bisa, Bu? Apakah Pak Widi berkenan? Silakan, Bu. Oh, terima kasih ya Pak Widi. Terkait dengan nanti praktik pembelajaran yang akan Pak Widi laksanakan, Pak Widi akan menentukan tujuan pembelajaran apa pada topik yang akan Pak Widi sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dan sudah saya persiapkan itu yang pertama, melalui tayangan video dan membaca teks, murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang kedua, setelah serangkaian pembelajaran, murid dapat menjelaskan cara kerja telinga melalui bagan atau skema sederhana. Itu dua tujuan yang ingin saya capai. Jadi ada dua tujuan ya yang nanti akan Pak Widi terapkan ketika praktik pembelajaran besok. Ya, betul. Kemudian area pengembangan apa yang tidak dicapai melalui proses pembelajaran yang akan Pak Widi lakukan besok? Area pengembangan yang ingin saya capai nanti peningkatan pada kemampuan murid dalam mengidentifikasi bagian-bagian telinga dan fungsinya. Kemudian pada peningkatan keterampilan murid untuk bekerja sama dalam kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Berarti menggunakan metode pembelajaran apa nanti Pak Widi? Untuk metode pembelajarannya berarti nanti kita menggunakan PBL dan nanti ada berarti kita menggunakan diskusi kelompok, terus ada ceramahnya juga. Berarti ada proses diferensiasi ya. Apa ada yang Pak Widi sampaikan tadi selain yang disampaikan oleh Pak Widi tadi yang akan dikembangkan melalui proses pembelajaran besok? Yang akan saya kembangkan untuk strategi yang akan saya gunakan itu nanti saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena untuk berupaya memenuhi segala kebutuhan belajar siswa yang memang beragam. Diferensiasinya kemungkinan nanti saya gunakan untuk sementara ini hanya konten dan prosesnya. Untuk produk mungkin belum karena ini akan saya coba dulu. Kemudian selain diferensiasi, apa yang akan Pak Widi kembangkan? Sementara itu kayaknya pengembangannya. KST belum ya? Untuk KSE-nya ya nanti include Itu KSE-nya. Kemudian nanti Pak Widi sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai, kemudian area pengembangan yang tidak Pak Widi capai ya tadi sudah disampaikan, kemudian menggunakan strategi yaitu dengan dikelompokkan ya Pak Widi ya. Iya, pengelompokan. Kemudian Pak Widi juga akan menggunakan proses pembelajaran dengan diferensiasi ya, diferensiasi proses dan konten ya. Kemudian media apa yang akan Pak Widi gunakan untuk praktik pembelajaran besok? Medianya nanti saya coba untuk video, kemudian teks dan juga puzzle karena untuk memenuhi kebutuhan dari belajar siswa itu sesuai dengan minatnya. Di sini ada PPT-nya nanti Pak Widi? Tidak menggunakan PPT tapi menggunakan video. Video saja ya. Ya. Ada strategi lain, misalnya SBK atau apa yang akan Pak Widi berikan pada praktik pembelajaran besok? Kalau SBK-nya paling ya nanti hanya sekedar
Terima kasih Pak Widi. Sampai bertemu dengan hari yang sudah ditentukan, saya akan masuk ke kelasnya Pak Widi untuk mengobservasi praktek pembelajarannya Pak Widi ya. Semoga nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Widi susun. Demikian diskusi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita diberi kesehatan. Terima kasih Pak Widi atas waktunya. Terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mari teman-temanku kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi, Pak Anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Apit, Asia, Asia, Bagas, Nuzula, Rizky, Taulah Zulkarnain, Saulia Salama, Yahya Maulana. Oke, semua ya. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, alhamdulillah. Apakah perasaan kalian hari ini bagaimana? Bahagia, senang, sehat, alhamdulillah. Karena kalau kita tidak senang, kita tidak sehat, tidak bahagia, maka akan mempengaruhi dalam pembelajaran kita. Oke, semuanya berdiri dulu. Keluar dari kursi. Kita akan berusaha untuk lebih bahagia, ya. Dan semua. Nanti kita akan menyanyikan hal kau suka hati. Paham? Oke. Pertama Pak, tepuk tangan. Kemudian setelah tepuk tangan, tepuk. Tepuk paha hingga bumi. Kemudian yang terakhir apa? Tidak boleh ya. Nanti semuanya. Oke, berarti pertama tepuk tangan, tepuk paha hingga bumi. Bilang mulai. Oke, yuk kita mulai. 3, 2, 1. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Kalau kau suka hati,
hati semuanya. Hore! Dari awal. Dan tepuk tangan, tepuk paha, dan bunyi. Dan hore terakhir, ayo lagi. Ya semuanya ya. Ayo, kalau kau suka hati semuanya. Hore! Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore! Jangan lagi. Gimana rasanya habisnya bahagia? Siap mengikuti pelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Widi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Widi, ini pertemuan kita yang ketiga ya Pak Widi ya. Ya, Kemarin sudah kita bertemu di pra-observasi, kemudian saya mengobservasi di kelasnya Pak Widi, dan sekarang kita bertemu lagi di pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin Pak Widi. Berkaitan dengan observasi yang sudah saya lakukan kemarin Pak Widi, ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak Widi terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama, bagaimana pendapat Pak Widi setelah menyajikan pelajaran ini Pak Widi? setelah menyajikan pelajaran ini ya saya merasa agak mana ya, pelajaran ini agak berat juga termasuknya menurut saya ini, karena berkaitan dengan bagian-bagian telinga dan fungsinya itu kan tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi memahamkan siswa itu agak berat juga. Kemudian, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Pak Widi rencanakan? Kalau menurut saya sudah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Semuanya sudah berjalan dengan apa yang sudah Pak Widi rencanakan di modul pembelajaran ya Pak Widi ya? Ya kalau menurut saya sendiri itu memang sudah langkah-langkahnya sudah saya sesuaikan dengan pembelajaran, tapi mungkin nanti dari hasil pengamatan kan ada langkah yang tidak saya laksanakan, mungkin ada, tapi yang kalau perasaan saya itu memang saya sudah melakukan sesuai dengan modul aja. Ya. Baiklah Pak Widi, kemudian dapatkah Pak Widi menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah Pak Widi laksanakan kemarin? Hal-hal yang saya rasa memuaskan itu anak sudah setidaknya dapat bekerja sama di dalam kelompok itu kan, terus beberapa anak sudah memahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan, itu beberapa hal yang memang menurut saya memuaskan bagi saya. Kalau kemarin memang belum seperti itu ya Pak Widi ya? Sebelumnya dalam kelompok itu masih kurang interaksinya maksudnya. Kemudian bagaimana perkiraan Pak Widi mengaitkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Pak Widi lakukan? Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran saya rasa ini sudah berkisar antara 65-75%. Ini dilihat dari beberapa anak yang sudah memahami dengan apa yang saya sampaikan di dalam materi pembelajaran itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena masih ada anak-anak yang begitu belum paham terhadap materi ini. Belum mencapai hasil yang sampai 80%. Belum maksimal. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa Pak Widi sehingga masih tercapai hanya sampai 75%? Kalau menurut saya yang agak sulit itu ketika siswa harus menjelaskan fungsi dari bagian-bagian telinga, kemudian menjelaskan tentang proses mendengar. Jadi
itu yang agak sulit karena ada beberapa kata-kata atau bagian telinga itu yang memang masih menurut saya masih agak awam bagi mereka, sehingga itu mungkin menjadi kesulitan mereka. Pembendaharaannya ya Pak Iya, Widi, pembendaharaan baru katanya. ya bagi anak-anaknya. Ya baiklah Pak Widi, kemudian adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran yang Pak Widi lakukan? Alternatif mungkin nanti harus menjelaskan lebih pelan, lebih detail lagi dalam penjelasan, karena biar bagaimanapun juga mereka itu harus dipahamkan dengan perbendaharaan katanya, sehingga mereka nanti bisa memahami istilah-istilah itu, kemudian bisa mengaitkan dengan proses pembelajaran. Selain penjelasan yang detail, apalagi terobosan yang akan Pak Widi laksanakan? Terobosannya nanti akan saya lebih perbanyak dengan gambar-gambar sebagai acuan mereka supaya lebih paham terhadap materi ini. Sebagai penjelas yang Penjelas. konkret gitu Iya. ya Pak Widi ya. Baiklah Pak Widi, kemudian mari kita bersama-sama Pak Widi kita mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap yang perlu peningkatan berdasarkan apa yang sudah Pak Widi laksanakan kemarin. Menurut Pak Widi hal-hal yang mantap. Kalau menurut saya ini saya sudah menyampaikan materi secara maksimal ini ya, sudah saya maksimalkan penyampaian materi, kemudian membimbing mereka dalam kelompok juga saya rasa saya sudah memaksimalkan hal-hal tersebut. Nah, apa yang akan ditingkatkan Pak Widi? Kalau peningkatannya saya rasa nanti untuk pemahaman anak-anak harus saya tingkatkan, mungkin dengan cara memberikan soal-soal supaya mereka lebih paham terhadap materi. Juga menggunakan apa selain soal-soal itu Pak Widi yang Mungkin kira-kira akan Pak Widi lakukan? kemarin sudah PowerPoint seperti itu, mungkin nanti akan saya tingkatkan dengan menggunakan video pembelajaran lebih